Surah Al-Mudaththir Surah 74 ayat 1. Surah Al-Mudaththir Surah 74 ayat 1. Surah Al-Mudaththir Surah 74 ayat 1. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب
وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله
Terjemahan surat Al-Muddathir ayat 1 sampai dengan ayat 56. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang yang bergumul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu, bersabarlah. Maka apabila sang sakala ditiup, maka itulah hari yang serba sulit bagi orang-orang kafir, tidak mudah. Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya, dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah, dan anak-anak yang selalu bersamanya, dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya. Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran. Aku akan menebarkannya, aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang akan ditetapkannya. Maka celakalah dia, bagaimana dia menetapkan. Sekali lagi, celakalah dia, bagaimana dia menetapkan. Kemudian dia merenung, memikirkan, lalu berwajah masam dan cemberut. Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanya sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini hanyalah perkataan manusia. Kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Dan tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan, yang menghanguskan kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat. Dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan Saqar itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Tidak demi bulan dan demi malam ketika telah berlalu, dan demi subuh apabila mulai terang. Sesungguhnya Saqar itu adalah satu bencana yang sangat besar sebagai peringatan bagi manusia, yaitu bagi manusia di antara kamu yang ingin maju atau mundur. Setiap orang bertanggung jawab
atas apa yang telah dilakukannya, kecuali golongan kanan. Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga memberi makan orang dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Dan kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat atau pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat. Lalu mengapa mereka, orang-orang kafir yang berpaling dari perintah Allah, seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut, lari dari singa. Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka. Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat. Tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran dari Al-Quran kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan yang berhak memberi maaf dan yang berhak memberi ampun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dana amatana wa ilaihin nusur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Baitur Rahim serta seluruh jajaran, Bapak Ketua Pengurus Mushola Thaibah serta seluruh jajaran dan jamaah, Bapak Ketua Pengurus Masjid Mushola Nurul Ikhlas beserta seluruh jamaah yang hadir, Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati. Alhamdulillah, kembali mari sama-sama kita berserah diri kehadiran Allah Subhanahu wa taala, seraya mengucapkan puji dan syukur kepadanya atas semua limpahan rahmat dan karunia yang telah berikannya kepada kita. Alhamdulillah, pagi ini dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, dengan nikmat sehat dan kekuatan yang diberikan Allah kepada kita telah bisa menghadirkan diri di masjid kita ini. Luar biasa sekali. Mulai turun dari rumah tadi sudah ditunggu oleh hujan.
suasana dingin dan segalanya, tapi kita bisa memenangkan. Inilah orang-orang pilihan yang sampai ke masjid, yang penuh perjuangan. Mudah-mudahan langkah yang kita langkahkan dari rumah kita masing-masing hadir bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Bapak dan Ibu sidang jemaah subuh mubarak yang dirahmati Allah. Dalam jadwal rencana kita pagi ini kita akan bersama guru kita Buya Khidir Tumin Al-Imami, tapi kita maklumi dengan hujan yang ini kita rasa merata menyeluruh. Jadi kondisi beliau dan lain-lain yang membatasi barangkali sampai saat ini kita belum sama dengan beliau. Namun demikian subuh mubarak kita tetap akan kita isi dengan tausiah pagi ini dengan Ustaz Abdul Rahman. Baik, untuk tidak memperpanjang kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu pengurus Masjid Baitur Rahim, Shalah Thayyibah, Shalah Nurul Ikhlas, beserta bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh mubarakah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puja serta puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada subuh kali ini, walaupun dari maghrib tadi malam, bahkan dari siang sore batang itu diguyur hujan, alhamdulillah semangat kita, motivasi kita untuk datang ke masjid. Pertama menghadiri atau melaksanakan aktivitas kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian menghadiri subuh mubarakah untuk selalu menambah ilmu kita, mempersiapkan kehidupan kita masa yang akan datang, masa yang paling abadi, yaitu kehidupan akhirat. Alhamdulillah kita tetap banyak yang hadir pada subuh hari ini. Mudah-mudahan langkah kaki yang kita langkahkan, ayunan tangan yang kita ayunan pada hari ini, niat ikhlas yang sudah kita niatkan dari rumah ke masjid untuk datang ke masjid ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puja berserta puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada subuh ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita pada subuh ini. Salawat dan salam hanya kita untukkan berbagi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh mubarakah yang dimuliakan oleh Allah. Tadi kita baca Quran sampai ke surat Al-Muddatsir. Al-Muddatsir itu artinya orang-orang yang berselimut. Dapat dalam juz 29. Kalau pilih separuh pilih 9 bahkan. Sebentar lain. Khatam lain. Setengah juz 29. Sejuz setengah lain. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita masuk yang kita bahas pada subuh hari ini, tertarik dari dengan surat ini ayat 1 sampai ayat 31 tadi Pak ya. Ada beberapa hal harus kita perhatikan. Kita baca tadi sampai akhir, yaitu ayat 56. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ini, ya ayyuhal muddatsir, kata Allah, wahai orang-orang yang berkumpul atau orang-orang yang berselimut, kum, bangunlah, fa'anzir, kum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Ini ayat ini diturunkan, itu bertujuan kepada Nabi. Kita baca ayat kepada Nabi. Ayat ketiga, dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu bersabarlah, maka apabila sangkakala ditiup, maka itulah hari yang serba sulit. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika sangkakala itu belum ditiup oleh Allah, maka berdirilah kita, tegaklah kita, bersegeralah kita. Kalau dalam ayat ini, bangunlah kamu dan bersihkanlah pakaianmu. Pakaian dalam ayat ini Bapak dan Ibu bukan hanya sekedar, maksudnya adalah pakaian baju kita, kain, celana yang kita pakai, tidak. Tapi maksudnya adalah bersihkanlah semua yang ada melekat pada dirimu, terutama hati kita, badan kita, pakaian kita, tempat kita. Makanya syarat kita untuk melaksanakan sholat itu salah satunya adalah bersih dari pakaian dan tempat. Kemudian kepada Ibu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Rasul-rasul aduh, di antara aduh masih perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan-perbuatan yang ragu rasanya tinggalkanlah sebelum sangkakala itu ditiup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah sudah menyuruh kepada malaikat untuk meniup sangkakala, di dalam banyak riwayat mengatakan, maka pertama adalah bumi ini hancur sehancur-hancurnya. Yang kini gunung yang kokoh, Gunung Singgalang, Gunung Merapi itu baru kokoh. Naik CKT paling kurang beberapa sampai jam 5 jam 7 jam. Zaman dulu pernah naik situ Bali, jam 7 malam kami barangke sudah sholat isya. Sudah sholat isya barangke, masa mengubur-ubur dulu tuh. Sampai KT itu jam 3 barat siang. Barang kilo jauh balik. Jam 3 subuh itu baru sampai KT. Sampai puncak langsung. Nanti berhenti sampai puncak, berhenti kalau sebentar agak 10 tadi boleh ini jalur lanjut boleh.
sampai ke puncak. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitu tingginya, kokohnya Gunung Merapi. Kalau kita baik ke Lumajang pada hari ini, Gunung Semeru hancur Bapak. Itu baru cie, baru tua, cie baru. Lama dia itu keadaan orang Lumajang pada hari ini. Apalagi bumi yang hancur. Maka daripada itu Bapak dan Ibu, kita persiapkanlah diri kita, bersihkanlah diri kita, jauhkanlah perbuatan keji itu. Kemudian lanjutan ayat itu cukup banyak Bapak dan Ibu, kita lanjutkan ke ayat 26. Kelak aku akan memasukkannya ke dalam neraka syakor. Dari penjelasan dari ayat tadi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan tahukah kamu apa neraka syakor itu, kata Allah. Ayat 27. Wa ma adraka ma syakor. Dan tahukah kamu apa neraka syakor itu? Ayat 28 dilanjutkan, la tubqi wa la tazar. Ia syakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Kemudian ayat 29-nya, lawahatul lil basar, yang menghanguskan kulit manusia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mau pernah juga baca, kemudian kita dapat ilmu jojo Pak Boy. Ternyata Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu di neraka nanti, itu dalam ayat dikatakan Bapak dan Ibu, itu nanti setelah terbakar kulit kita ini, kulit luar ini, setelah habis kulit kita di luar ini, kemudian ditukar ada Allah balik. Bapak tujuh nomor itu balik. Tanya Pak Boy, dijadian di Pak Boy. Akhirnya Pak Boy, ternyata kulit yang setelah kulit pertama itu Pak Boy habis. Itu kalau dibakar terasa sakit. Tapi mengapa Allah tukar balik? Itu tadi. Habis kulit pertama kita ditukar Allah balik. Tukar masukkan rasa pedihnya. Sama para Ibu, kalau tak gores seketik kulit awak kan rasa sakit. Kau tertajam mana? Coba kau disuntik tak begitu sakitnya. Kemudian sampai ke dalam ya. Itulah contohnya para Ibu. Maka kita di akhirat nanti ketika dimasukkan ke neraka oleh Allah, kita itu akan terus diganti gitu, habis tukar, habis tukar. Maka daripada itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita persiapkan kehidupan kita ini untuk betul-betul melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, pembahasan kita pada subuh ini kita mungkin berkaitan dengan ayat kita yang kita baca tadi. Itu cerita seorang panglima perang yang sangat pintar, yang sangat bagus dan cerdas dan tak pernah terkalahkan. Ketika dia masuk ke dalam Islam, kemudian ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dia langsung dipercaya menjadi panglima perang, tak terkalahkan. Sampai Khalifah Umar bin Khattab juga tak terkalahkan, sehingga dia disanjung-sanjung, sehingga dia dihormati, dipuja. Kalaulah datang perang, kemudian datang dia panglima ini, maka orang akan bersorak gembira padanya. Siapa dia? Walid bin Walid. Walid. Ada mengatakan
bin Walid. Saya nama tadi Bu? Khalid bin Walid. Bin Mughirah. Kalau itu kucali aku tadi aku penjelasan itu. Ayat barat, ayat sebalik juga kan apa? Itu masih dalam keadaan kafir. Ya sebalik tadi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Khalid bin Walid ini dia tak pernah terkalahkan. Ternyata pada suatu hari disuruh oleh Umar bin Khattab untuk disuruh sahabat untuk memanggil Khalid bin Walid tadi untuk menghadap ke Umar bin Khattab. Apa tujuan menghadap itu kepada ini? Tujuannya adalah menyampaikan bahwasannya Khalid bin Walid tadi dipecat. Wakil orang rancak, cerdas, tak terkalahkan dalam setiap perang, ditakuti oleh musuh, dipanggil oleh Umar bin Khattab, dipecat menjadi panglima perang. Anies Baswedan contoh yang kita. Kemudian Bapak dan Ibu ditanya oleh Khalid bin Walid, mengapa ya Khalifah saya dipecat? Ternyata Khalifah sayang kepada Khalid bin Walid tadi. Apa kata Khalifah? Wahai Khalid bin Walid, engkau memang cerdas, engkau memang kuat, engkau memang ditakuti, tak terkalahkan setiap engkau memimpin perang. Kau tetap menang, kau disanjung-sanjungi orang. Tetapi wahai Khalid bin Walid, aku merasa khawatir dengan keadaan engkau. Mengapa ya Khalifah? Karena orang selalu menyanjung-nyanjungmu ketika engkau sudah berpakaian pakaian perang, kemudian engkau mengendarai kuda, maka orang akan sebut namamu begitu disanjungi dirimu. Maka aku takut engkau nanti akan menjadi orang yang sombong. Kau hati-hati juga. Saya dia tapi sombong kau cuma kau dia percaya. Itu. Kemudian di waktu itu apakah Khalid bin Walid marah kepada Umar? Tidak. Langsung dia istighfar kepada Allah. Kemudian walau begitu saya terima wahai Khalifah. Kemudian kembali dia ambil pedangnya, kembali dia kendarai kudanya, kemudian dia pun langsung ikut perang. Dan perang waktu itu tidak lagi dikomandoi dia, tetapi dikomandoi oleh wakilnya, oleh sahabatnya. Dan dia ikut perang seperti bagaimana sahabat yang berperang waktu itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa sebetulnya cerita dari ilmu yang kita dapat dari cerita Khalid bin Walid ini? Pertama, berhati-hatilah dalam beribadah. Karena Khalid bin Walid dia merasa memang betul yang disampaikan oleh Khalifah sangat sayang kepada, takut dia nanti sombong, takut tak berhati-hati dalam beribadah, maka diterimalah dan tak marahlah Khalid bin Walid tadi Bapak dan Ibu. Dan yang paling bagusnya di situ, mungkinkah hari ini orang yang biasanya sudah diangkat-angkat, dia sudah jadi seorang pemimpin, kemudian dia mau kembali bersama dengan rakyatnya? Tidak, Pak. Wah, contoh Indonesia diputar-putar seperti ini, kamar-kamar diputar pada ini. Seharusnya kita memikirkan masa depan rakyat kok, memikir inyo se tadi. Inyo se.
Tapi berita yang ego rasul nonton TV itu juga kan. Lah dicontoh-contohkan yang lain mau diku nampak sekali ha. Jadi anyang orang kondak aja. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah kadang-kadang yang tak perlu kita contoh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surah Al-Hasr ayat 18 tadi kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Apa maksudnya ini Bapak dan Ibu? Teliti dalam beribadah. Teliti dalam beribadah, hati-hati dalam beribadah. Maka sebelum beribadah itu cari ilmunya dulu. Kemudian setelah dapat ilmunya, lakukan dengan baik. Jangan sampai beribadah orang, beribadah awak. Sama orang puasa balik, puasa orang, puasa awak. Orang dapat nilai takwa di akhir, itu dapat haus dan lapar saja. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada pepatah Arab mengatakan kalau bahasa awalnya ilmu tanpa amal bagai pohon tak berbuah. Bahasa awal. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang punya ilmu tanpa amal bagai pohon tak berbuah. Nah itu gunanya dong. Kok adu itu gunung sekitar. Kalau ditanam pohon jambu muka rumah, walaupun dia tak berbuah, menjadi pelindung sekitar. Pelindungnya orang bertanya bisa orang menjawab. Ada pak boynya? Orang bertanya bisa jawab. Tapi kalau orang yang beramal tanpa ilmu, semuanya itu adalah omong kosong, sia-sia belaka. Maka daripada itu Bapak dan Ibu, beramallah sesuai dengan ilmunya. Beramallah sesuai dengan ilmunya. Jangan kadang-kadang beramal kita tapi kita tidak tahu ilmu, sehingga pertama kita akan beramal sembarangan. Kedua, kita akan beramal sesuai ilmu kita saja, ketika orang lain pendampingnya kita berang. Itu lain pendamping orang seketek kita berang, kita salahkan. Padahal yang dilakukan orang itu batuan. Di dalam Islam apa dalam masalah ilmu fikih itu khilafiyah, banyak pendapat. Imam fikih yang berpendapat dimulai dari usul fikih. Maka daripada itu kita berhati-hati, beramalah sesuai ilmu yang kita punya, tapi jangan sampai kita langsung mengharam-haramkan ibadah orang, menyalakan amalan orang. Tapi usahakanlah terlebih dahulu kita itu amalkan pertama, kemudian cari ilmu. Kok ada perbedaan, kok kita cari ilmunya dulu, dan kita sampai kita salahkan orang lain. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat surah Al-Hasr ayat 18 tadi di ujungnya adalah tujuan kita untuk teliti itu adalah teliti dalam beribadah itu tujuannya supaya kita mendapatkan nilai takwa. Jadi Bapak dan Ibu, surah Al-Baqarah ayat 21. Tadi baca di azan Al-Baqarah ayat 21.
Ibu Al-Quran yang masih ada bisa kita buka. Ayat 21, apa bunyinya? Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuan hidup kita ini Bapak dan Ibu adalah takwa. Maka sebelum mendapatkan ketakwaan itu, kita harus berhati-hati dalam beribadah. Ketika kita sudah berhati-hati dalam beribadah, maka ketakwaan itu akan kita dapatkan. Bagaimana takwa itu Bapak dan Ibu? Apa itu disebut dengan takwa? Takwa adalah mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kalaulah kita tadilah teliti, maka kita akan dapat takwa. Ketika takwa kita dapatkan, maka seluruh apapun yang kita kerjakan di permukaan bumi ini, kita akan mengerjakan sesuai dengan tuntunan Allah dan kita akan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup di dunia ini itu tak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Alun lewat diciptakan, lah diprediksi oleh malaikat. Kita kok akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, akan melaksanakan namanya pertumpahan darah. Itulah disampaikan di malaikat. Mulai Allah akan menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Baru bani Allah baru disampaikan kepada malaikat. Langsung protes mereka kepada Ibu. Itu terdapat dalam surah Al-Baqarah juga sama. Bisa kita lihat nanti ayat 30 surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 30. Kemudian ada beberapa surat yang lain. Bapak dan Ibu itu itu jadi ayat 30. Terbacakan artinya. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan diprediksi oleh malaikat. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita itu tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Maka daripada itu, ketika kita dalam melaksanakan kehidupan ini, kembali kita dengan apa tadi, berhati-hatilah, telitilah dalam beribadah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan, berbagai ilmu yang kita sampaikan pada subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Pertama dari ayat yang kita baca tadi, surah yang kita baca tadi, surah Al-Mudatsir. Satu surat kita baca, mudah-mudahan sebelum sangkakala ditiup, kita bisa membersihkan diri kita sebersih-bersihnya. Kemudian kita jauh dari neraka syakor tadi. Bapak dan Ibu yang muliakan Allah, untuk kita jauh dari neraka syakor, maka ambillah hikmah dari cerita Khalid bin Walid tadi. Kemudian surat Al-Hasr ayat 18 tadi, berhati-hati dalam kita beribadah. Ketika kita sudah berhati-hati dalam beribadah, maka kita akan mendapatkan nilai ketakwaan, sehingga kita di dalam melaksanakan kehidupan dunia ini akan takut mengerjakan apa yang sudah dilarang oleh Allah, dan akan gembira dan akan gemar kita melakukan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Mari kita jangan saling menyalahkan, kita cari ilmunya terlebih dahulu, sehingga ibadah kita ini bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sudah bila jadi. Masya Allah. Ya, Dek. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Aduh ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah sudah kita dengarkan tausiah dari Ustaz kita Rahman. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya untuk dapat kita laksanakan apa-apa yang telah menjadi penyampaian beliau tadi. Kemudian infak terbaik kita subuh ini kami sampaikan berjumlah 239.000. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada bapak dan ibu-ibu, kepada kita semua telah memberikan infak terbaiknya subuh ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, sementara kita tunggu persiapan untuk hidangan pagi ini. Dengan informasi yang pertama tadi terlihat lagi di samping kiri kita, samping kanan ibu-ibu bapak-bapak, itu ruangan kita itu sudah 2 kali dalam perbaikan. Atapnya selalu ada rembesan air, sudah 2 kali dalam perbaikan. Kemarin terakhir kita pengurus menghadirkan teknisi yang bisa memakai langkah seperti apa yang bisa kita lakukan. Saran dari di bawah koordinasi Pak Bambang ya, di bawah koordinasi Pak Bambang dia bawa temannya yang itu dicor. Jadi melalui pengecoran, kalau dia dengan atap dengan akan berulang-ulang lagi permasalahannya. Jadi akan ada nanti rencana jangka panjang kita untuk mencor lantai ini jadi lantai 2. Sebelum dia di atapnya nanti kita biarkan terbuka aja dulu. Bisa nanti berapa aktivitas yang ada di sana. Ada nanti yang diusulkan Pak Kun yang bagian membuat tanaman-tanaman yang produktif, bisa dengan karena pencahayaan matahari langsung. Jadi langkah pertama cor dulu. Kalau memungkinkan kekuatan dana kita memungkinkan itu cukup, nanti kita jadikan ke atas naik. Bisa menjadi 1 ruangan lagi. Apakah itu menjadi kamar, apakah itu menjadi tempat yang bisa kita gunakan serbaguna. Nah, itu untuk berikutnya. Jadi tahapannya nanti tadi mata kami melihat Pak Kirman tergelincir lagi di situ. Ibu-ibu khawatir kita dengan umur-umur yang seperti ini kok tergelincir, payah elokan. Nah, jadi itu nanti langkah jangka panjang atau waktu singkat ya, kita tunggu rapi dari Pak Bambang. Nanti berapa anggaran dan kemungkinan kekuatan dana kita yang ada. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, tadi bacaan Al-Quran kita sudah masuk surat Al-Mudaththir, surat yang ke-74, sudah juz 29 akhir. Artinya kita sudah hampir menyelesaikan bacaan, menamatkan bacaan Al-Quran kita. Jadi dalam rapat terbatas kemarin kita sudah merencanakan kita akan khatam Al-Quran tanggal 10 Desember, yaitu Rabu malam, tanggal 10 Desember. Artinya kalau dihitung hari hanya berhitung hari bilangan saja lagi. Untuk ini khatam Al-Quran ini kita jadikan modelnya adalah dengan mengacu pada tradisional. Jadi Pak Ucan, khatam Quranku alat tradisional kita kan sejak dulu ada banyak bawa singgah mayat dari paku kan. Siapa yang pandai baca Al-Quran di akhir nyusul nikah dibaca khatam Al-Quran di bawah ada paku singgah ayam cek nasi kuning sapo. Ini pacar barkonya oleh Pak Pami. Artinya bapak-bapak dan ibu, kita modelkan seperti itu. Tradisi ini sudah berlangsung. Kata pertama, kedua, ini kemarin ketiga KPK. 3, 4. Alhamdulillah yang keempat. Tetap itu kita apakan dengan makan masamu, rantang bau dari ibu, ayam singgang ayam pelengkap.
singgang ayam, nasi kuning dan segalanya. Kemudian kita hadirkan penceramah kita, insya Allah Pak Dr. Supardi, Dr. Supardi, insya Allah. Jadi untuk ini akan ada perkiraan anggaran yang bisa kita, yang akan dibutuhkan nanti dalam perkiraan apanya. Ada anggaran kita lebih kurang 2.500.000. Kita estimasikan seperti itu dulu. Jadi untuk yang ini akan ada nanti list, ya beneran list kita jalankan untuk kita bersama support dari kita untuk kita. Nah, yang bagian apa nanti ibu menyiapkan, kemudian yang di luar itu nanti kita siapkan anggarannya. Lah, itu. Jadi itu informasi kami. Pertama kita ulangi khatam Quran kita insya Allah tanggal 10 Desember Rabu malam. Kita mulai ba'da maghrib, kemudian kita langsungkan dengan makan malam plus singgang ayam. Ayamnya singkua Pak, singkua tak pokok di buku Pak, besok kita keroyok ayam semua. Colek sana, colek sini. Jadi itu tradisinya dengan apanya, dengan nasi kuningnya. Udah, berapa? Apa mengicet semanjalan untuk siap? Alah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lah Pak Haji, model ayam pada ayam bu, mungkin pada kayak lagi bu.